has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Oh, carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Hey, yeah.
Kami percaya Tuhan Roh-Mu hadir di tempat ini, amin. Yang percaya dan bersuka cita pada hari ini katakan haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu apa? Tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Sukacita Roh-Mu hadir di sini. Mari menari bersama. Menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Roh-Mu hadir di sini. Siapa yang bersuka cita pada hari ini boleh melambaikan tangannya. Mari sama-sama kita nyanyikan dari awal. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu apa? Kau taruh kedua dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Sukacita Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Roh-Mu hadir di sini. Mari sama-sama ikuti gerakan kami di depan ya. Siap-siap untuk melambai Tuhan kita. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Sukacita Roh-Mu hadir di sini. Aku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Roh-Mu hadir di sini. Sekali lagi. La 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 la. Haleluya. La 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 la. Roh-Mu hadir di sini. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes Lord, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu sepanjang minggu ini Bapa. Sekarang kami mau membawa hati kami kepada-Mu Tuhan.
ajaib Tuhan dalam hidup kami. Indah bagiku kasih-Mu Tuhan, menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau
pernyataan setiap kami di tempat ini, Yesus. Kami membawa hati kami, kami membawa hidup kami untuk-Mu, Yesus. Satu di tempat ini buat Engkau, Tuhan. Kami membawa hati kami, kami membawa hidup kami hanya untuk melayani Engkau, Raja di tempat maha tinggi. Yes Tuhan, yes Tuhan. Anak-anak muda di tempat ini yang sangat mencintai Engkau, Tuhan. Ya, yes Tuhan, yes, thank you Jesus. Sebentar lagi Tuhan, tuntunlah kami dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami percaya Engkau akan berbicara di tempat ini pada hari ini, Tuhan, menjamah setiap hati mereka. Biarlah hikmat-Mu turun atas hamba-Mu di tempat ini, Tuhan. Hamba-Mu bukan apa-apa, Tuhan. Hamba-Mu hanya alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu di tempat ini, Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mengenalkan firman Tuhan. Amin. Kenny. Ya. Shalom, jemaat di Jakarta. Shalom, kurang semangat nih saya dengar. Shalom teman-teman. Mungkin karena Musli di sini semua anak muda, mungkin aku panggil teman-teman aja kali ya, instead of Bapak Ibu atau jemaat yang dikasih tahun, lebih enak panggil teman-teman gitu. Nah, karena biasanya pembicara-pembicara sebelumnya selalu diiringi sama musik. Saya juga karena besar di PAW, saya suka sekali sama musik. Saya juga minta hari ini diiringi di tempat ini, gitu. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Luar biasa ya teman-teman ya. Merupakan suatu anugerah, benar-benar anugerah. Saya bisa berdiri di tempat ini hari ini, bisa sharing firman Tuhan ke teman-teman di YR2 ini gitu teman-teman. Nggak terbayang sih dulu. Saya dulu kebayangnya cuma pengen nyanyi di depan, udah mimpin PAW, udah cukup gitu. Tapi ternyata Tuhan kasih kepercayaan lebih lagi gitu teman-teman. Semoga yang saya bawakan di tempat ini hari ini pertama kali buat saya berbicara di depan jemaat sebanyak ini. Semoga bisa memberkati teman-teman di tempat ini hari ini ya. Ya. Hari ini saya akan berbicara, menurut saya adalah suatu proses yang paling penting nih teman-teman, untuk bagaimana kita itu bisa menciptakan sebuah legacy gitu. Kita hidup di dunia ini kan, kita pasti nggak pengen kita cuma datang di dunia terus udah kita hidup seperti biasa aja, dan ketika kita nanti kembali ke surga kita nggak diingat sama siapapun gitu. Kita kan nggak pengen kayak gitu ya teman-teman. Hidup kita tuh kan harus jadi dampak. Hidup kita tuh harus ada sesuatu yang kita mau tinggalkan ke generasi berikutnya gitu teman-teman. Nah itulah kenapa penting gitu buat kita tuh punya hidup yang berdampak gitu teman-teman. Di setiap pribadi kita, kita harus punya mindset hidup kita itu gak boleh jadi sama dengan dunia. Kita harus punya suatu value gitu teman-teman. Apa yang bisa kita berikan impactnya ke orang lain supaya orang tahu kita tuh akan diingat sebagai siapa gitu teman-teman. Itu penting. Baik teman-teman di lingkungan kerja,
baik teman-teman di lingkungan sekolah, kita harus punya mindset kita tuh ada untuk menciptakan suatu warisan atau legacy itu teman-teman. Mulai dari setiap pribadi teman-teman gitu. Ini kan bicara pribadi udah dijelaskan di kemarin-kemarin bagaimana menjadi pribadi yang bisa menelurkan legacy, bisa punya legacy itu seperti apa. Nah saya hari ini akan bicara dari sisi komunalnya nih teman-teman. Gimana kita harus punya sikap ketika kita ada di suatu komunitas untuk kita tuh bisa menjadi dampak yang besar. Karena satu orang tidak akan bisa satu orang bisa membuat perubahan besar. Dan banyak buktinya. Kita tahu cerita-cerita orang yang bisa membuat perubahan besar. Tapi apakah teman-teman tahu? Sebenarnya ketika ada satu orang yang jadi inisiator itu, dia yang punya hati, dia yang punya pikiran. Sebenarnya yang menggerakkan itu siapa? Ketika dia punya komunitas, gitu teman-teman. Jadi teman-teman tetap nggak bisa cuma teman-teman itu punya pemikiran, oh saya pengen bikin ini. Tapi nggak ada orang-orang di sekitar teman-teman yang mendukung teman-teman. Makanya berkomunitas itu penting teman-teman gitu. Komunitas kita ini Tuhan percayakan, komunitas kita udah sebanyak ini gitu teman-teman. Kita harus selalu bersyukur gitu. Saya sangat belajar ya teman-teman ya, ketika saya sekarang bersanding dengan Gersom, Aci dan Ocha. Saya belajar bahwa satu jiwa itu penting banget gitu teman-teman. Teman-teman itu harus sangat bersyukur ketika ada katakan satu orang teman-teman yang katakan udah pernah datang terus nggak ada, lama nggak ketemu, terus habis itu bisa datang lagi. Itu teman-teman harus benar-benar merasakan sukacita, karena saya jujur sekarang ini sangat merasakan sukacita itu loh teman-teman. Gitu kayak lihat Joshua bisa datang ke tempat ini hari ini, itu kebahagiaannya itu lebih daripada kebahagiaan yang kalau saya bisa bawa suatu lagu yang bagus di atas panggung. Jiwa itu penting loh teman-teman. Gitu. Nah, jiwa itu kita arahkan, bagaimana kita mengarahkan jiwa itu supaya bisa mencapai apa yang kita ingin capai itu sebuah legacy itu. Kita hari ini akan belajar suatu topik yang namanya kesatuan hati, teman-teman. Untuk menciptakan sebuah warisan. Ada beberapa kisah di dalam Holy Bible yang sangat inspiratif ya, teman-teman ya. Dan juga kisah di dunia nyata tentang bagaimana pentingnya unity ini untuk kita bisa punya, sehingga bisa mendapatkan dampak yang sangat besar buat kita di marketplace dan juga buat kita juga di kehidupan rohani gitu. Mungkin kita lihat slide berikutnya ya. Kenapa sih kok perlu adanya unity gitu? Kenapa? Karena pertama, kita itu manusia itu tidak diciptakan untuk hidup sendiri gitu, teman-teman. Kita manusia itu adalah makhluk sosial, yang mana kita itu tidak diciptakan untuk bisa melakukan semuanya sendiri. Bahkan di circle yang paling dekat dengan kita punya papa, mama. Kalau teman-teman yang sudah berkeluarga, kita punya pasangan hidup. Nah itu menandakan bahwa memang Tuhan menciptakan keluarga, Tuhan menciptakan pasangan hidup buat kita. Bahkan di kisah Adam dan Hawa diciptakan buat Adam. Itu sudah jelas bahwa manusia itu gak bisa hidup sendiri gitu, teman-teman. Jadi kita selalu butuh orang-orang yang ada di sekitar kita untuk support kita gitu, teman-teman. Untuk selalu ada di samping kita, mengkoreksi kalau kita salah. Kalau kita ada yang perlu kita mensupport mereka, kita juga support. Intinya semua itu kita harus lakukan secara bareng-bareng gitu teman-teman. Kecuali hubungan kita sama Tuhan, itu sifatnya personal, itu ya teman-teman ya. Hubungan intim sifatnya personal. Tapi kalau manusia dengan manusia itu diciptakan untuk kita selalu berkolaborasi gitu teman-teman. Karena kita tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Itu ya alasan yang pertama ya teman-teman. Kenapa unity itu penting. Yang kedua adalah manusia itu adalah makhluk yang gak sempurna teman-teman. Saya punya banyak kekurangan gitu. Punya banyak kekurangan, ada tim saya di sini, tim PAW yang dengan skillnya yang luar biasa, masing-masing ada yang di bass, ada yang di drum, untuk menghasilkan pelayanan yang maksimal gitu ke teman-teman. Saya sendiri, kalau saya jadi singer atau WL di sini, apakah saya bisa memberkati teman-teman dengan upaya saya sendiri? Nggak bisa kan, gitu. Tapi ketika hati itu disatukan, terciptalah melodi yang kita semua bisa nikmati bersama. Hadirat Tuhan turun gitu. Bahkan kan Tuhan ngomong, jika satu atau dua orang berkumpul dalam namaku, aku ada di situ. Gitu. Berarti Tuhan ngomong itu apa artinya? Juga ya nyembah Tuhan itu kita bareng-bareng gitu, teman-teman. Tuhan tuh hadir di situ. Tuhan juga pengen kita
kolaborasi. Gitu. Dan tidak sempurnanya juga adalah kita pasti selain punya banyak kekurangan, kita juga pasti banyak kelebihannya gitu teman-teman. Nah, kelebihan kita itu kita juga harus tularkan ke orang lain. Kita bikin dampak di hidup mereka. Ada hal yang kita nggak bisa, ada hal yang kita bisa. Jadi pakailah itu buat memberkati teman-teman di sekitar kalian. Nah, kemudian yang ketiga adalah perubahan besar itu hanya bisa dicapai dengan unity. Gitu. The power of one person cannot make a great change gitu. Bisa membuat perubahan, bisa. Tapi tidak akan bisa membuat perubahan secara masif, teman-teman. Kayak gitu. Bahkan tim sepak bola pun juga nggak mungkin main satu orang doang kan, tapi kan 11 orang gitu. Itu butuh kesatuan hati, teman-teman. Gimana sih beberapa contoh nyata kesatuan hati itu pentingnya seperti apa? Kita bisa lihat di slide berikutnya. Nih, contoh paling nyata, Indonesia dimulai dengan adanya Sumpah Pemuda, teman-teman. Sumpah Pemuda ini adalah momentum di mana kita semua yang ada di sini, semua bangsa Indonesia dari berbagai suku menyatakan ikrarnya untuk bangsa Indonesia bahwa bertumpah darah satu, apalagi itu berbangsa satu bangsa Indonesia dan berbahasa satu bahasa Indonesia. Ini pun adalah bukti dari persatuan gitu teman-teman. Gak akan ada negara Indonesia kalau gak ada kesatuan hati gitu teman-teman. Kesatuan hati dari para pemuda ini. Dan inilah sejarah gitu teman-teman. Membuat ketika mereka gak bersatu, gak akan ada sejarah Indonesia kayak yang kita tahu sekarang gitu. Nextnya yang kita tahu juga di slide berikutnya, Gideon 300 teman-teman. Gideon 300, pasukannya cuma 300 teman-teman. Tapi mereka punya kesatuan hati ketika mereka menyerahkan diri sama Tuhan. Mujizat itu terjadi. Gideon 300 bisa mengalahkan pasukan Midian yang begitu banyak teman-teman. Cuma dengan 300 orang. Itu sama kayak ceritanya Spartan ya mungkin kalau kita tahu ya. Pasukannya gak banyak lawan pasukan Persia sebanyak itu. Itu mereka mentalnya baja gitu. Ini cuma 300 gitu. Saya yakin Gideon 300 lebih sedikit dari mereka. Tapi mereka bisa membuat perubahan besar karena Tuhan ada bersama mereka. Ketika mereka menang, siapa yang diagungkan? Tuhan Yesus, Bapa Yahweh. Karena gak mungkin lah 300 bisa menang lawan pasukan sebanyak itu. Kalau bukan dari Tuhan. Ini secara biblicalnya. Tuhan Yesus tuh keren banget gitu. Cuma dengan 300 bisa menangin suatu bangsa. Bangsa Israel bisa menang. Apalagi kita, teman-teman. Sekarang kita hidup di zaman yang udah bebas, gak ada perang-perangan gini, itu gak ada. Kita sekarang cuma perlu berkumpul, berkomitmen, mikir bareng-bareng. Kita bisa bikin perubahan besar loh di gereja ini, teman-teman. Asal kita satu hati gitu. Ini yang saya sangat pengen gitu, anak muda di Jakarta ini kita sama-sama punya satu hati, satu visi gitu, saling peduli satu sama lain gitu. Karena ceritanya itu udah banyak gitu teman-teman. Legacy yang mereka buat itu udah banyak dan muaranya cuma satu, dari kesatuan hati gitu teman-teman. Nah, nextnya gimana cara kita itu punya, satu lagi, kisah jemaat perdana. Ini adalah kisah untuk jemaat mula-mula yang ada di Yerusalem waktu itu, di mana mereka itu gaya hidupnya itu berbeda dari jemaat zaman sekarang, di mana mereka tuh saling peduli satu sama lain gitu. Misalkan saya kenal Gersom gitu ya, kalau saya di jemaat perdana, itu Gersom apapun itu saya tahu gitu, kesusahan dia lagi apa saya tahu, dan saya peduli, saya mau pasang badan buat Gersom, memberi harta benda, memberikan hati gitu. Tapi kan kita nggak dituntut jadi seperti ini kan teman-teman, gitu loh. Kita cuma perlu apa teman-teman? Peduli gitu, peduli. Di dunia yang semakin dingin ini, percaya teman-teman di sekitar kalian itu butuh kehangatan gitu loh teman-teman, gitu. Jadi kehangatan buat mereka sehingga mereka ketika ngarungi hidup mereka sehari-hari itu bisa kuat gitu teman-teman. Kita saling menguatkan gitu. Support teman-teman buat teman-teman di sekitar ini itu sangat berarti gitu. Even kalian komit di sini
itu buat aku udah jadi semangat yang sangat luar biasa gitu, sukacita banget. Apalagi teman-teman di sekitarmu gitu, yang memang benar-benar butuh support itu. Ingat, kita nggak bisa hidup sendiri, teman-teman. Nah, terus gimana sih cara kita itu bisa punya kesatuan hati gitu ya? Pertama, ketahui bahwa setiap orang itu punya peran masing-masing. Gitu. Ini kalau kita baca ayatnya itu ada di 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 31, kita nggak usah buka ya, teman-teman. Tapi ini bicara tentang tubuh Kristus. Tubuh Kristus, mata, kepala, telinga, kaki, tangan. Apakah mereka bisa, katakan mata bisa melakukan apa yang dilakukan kaki, apa yang dilakukan tangan? Kan nggak bisa. Perannya itu sudah spesifik untuk melihat gitu. Kaki perannya adalah untuk berjalan. Kalau kita ada yang kurang satu, kira-kira sempurna nggak tubuh itu? Nggak sempurna gitu, teman-teman. Pasti akan ada suatu hal yang menjadi hambatan ketika kita nggak punya salah satu dari itu gitu. Sama teman-teman, di rumah Tuhan pun sama. Kita untuk membuat pelayanan yang berdampak, untuk membuat legacy, kita masing-masing di sini udah punya peran gitu. Signifikan nggak signifikan, nggak ada namanya nggak signifikan nggak signifikan. Semua peran itu signifikan, teman-teman, di porsinya masing-masing. Bahkan teman-teman yang bawa persembahan ataupun yang melayani sebagai penyambut tamu, semua itu punya impact yang sangat besar gitu, teman-teman, buat perkembangan komunitas di tempat ini. Jadi teman-teman harus ini nih, cek ke diri teman-teman, apa yang kira-kira bisa aku contribute gitu, apa yang aku punya, aku pengen berikan yang terbaik buat Tuhan gitu. Di mana medianya? Ya di sini, teman-teman, nggak usah jauh-jauh, nggak usah pengen kita jadi dampak jauh-jauh ke depan kayak mau bikin perubahan revolusi ini apa. Itu akan tercapai kalau memang teman-teman punya mimpi itu pasti akan tercapai suatu hari nanti. Tapi kita belajar dari komunitas yang kita punya dulu, yang Tuhan percayakan sama kita. Tuhan nggak sembarangan kasih YS Jakarta buat jadi komunitas teman-teman, nggak. Pasti ada maksud dan tujuan Tuhan buat nempatin teman-teman di sini gitu. Dan masing-masing teman-teman di sini itu punya peran yang signifikan gitu. Tinggal teman-teman mau apa enggak untuk kontribut itu gitu. Kesatuan hati dimulai dari kita tahu apa yang jadi peran kita dan kita willing to give untuk orang-orang di sekitar kita. Mulai dari sini. Nextnya, kedua adalah kita tuh harus menjadi orang yang suportif buat orang-orang di sekitar kita, teman-teman. Percuma kita itu punya skill banyak, punya dampak yang luar biasa dari sisi hard skill gitu ya. Tapi kalau kita nggak bisa jadi seseorang yang bisa berdampak buat hidup orang, yang bisa support hidup mereka, we are nothing gitu. Ya kita cuma good for ourselves, but we don't make impact to others. Apa yang kita punya, jadikan itu sebagai kekuatan untuk bisa membangkitkan orang lain yang sedang terpuruk gitu, teman-teman. Saya dulu pun gak bisa apa-apa gitu, teman-teman. Main musik aja juga dulu jelek banget. Tapi karena ada orang-orang di sekitar saya yang memberikan kepercayaan pada saya, terus dikasih masukan, terus dikasih kekuatan, jelek pun tetap, ayo kamu pasti bisa. Kamu harus maju, kamu pasti bisa. Hatimu itu benar-benar, maksudnya kamu punya hati yang memang fokus sama Tuhan gitu. Gak masalah teman-teman, kita belajar di prosesnya gak masalah gitu. Tapi butuh loh teman-teman orang yang di sekitar teman-teman ya. Bukan di gereja doang, tapi di tempat kerja pun saya yakin, di kuliah pun teman-teman yang sudah masuk di dunia kerja pasti udah mengalami banget lah ups and down-nya di kerjaan itu. Lebih banyak down-nya daripada ups-nya, benar gak teman-teman? Gitu. Kalau teman-teman gak punya pribadi yang menyupport teman-teman di tempat kerja, apakah teman-teman akan betah di situ? Ya enggak kan. Teman-teman kan butuh lingkungan yang baik, lingkungan yang mendukung. Sama di gereja ini juga. Ketika gereja kita kehilangan roh untuk saling memotivasi satu sama lain, ini enggak lebih dari sekedar cuma orang datang berkumpul cuma buat nyembah Tuhan doang, udah, habis itu enggak ada apa-apa. Apa gunanya kita datang ke sini kalau kita enggak
punya kesatuan hati gitu teman-teman. Gitu. Ya mungkin berguna buat diri sendiri ya, tapi kan kita mau bikin perubahan ya teman-teman. Perubahan itu hanya bisa dimulai dari kekuatan kita sama-sama gitu teman-teman. Makanya penting buat kita selalu suportif ke lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah jalani semua itu sama Tuhan. Gitu. Ketika teman-teman, komunitas teman-teman udah kuat, jangan lupa bahwa semua yang teman-teman bisa capai sekarang ini itu cuma karena Tuhan Yesus yang berkarya lewat orang-orang di sekitarmu. Jangan jadi angkuh gitu. Oh ini karena aku, ini karena komitmenku dulu. Enggak kayak gitu ya teman-teman ya. Kita harus ingat bahwa kita tuh cuma alat gitu teman-teman. Kita tuh nothing without Jesus gitu. Jadi nggak ada satu alasan pun kita mau berbangga kalau kita udah mencapai sesuatu yang Tuhan memang sudah rancangan buat hidup kita untuk kita melalui proses itu teman-teman. Gitu. Berbangga tapi nggak boleh angkuh gitu teman-teman. Tetap jadi berkat buat orang lain di sekitar teman-teman karena dan bilang bahwa semua ini karena Tuhan gitu. Dengan itu nama Tuhan Yesus akan dipermuliakan gitu teman-teman lewat hidup teman-teman masing-masing gitu ya teman-teman ya. Nah jadi apa kesimpulan dari semua ini adalah nextnya, mari kita mulai dari diri kita sendiri gitu teman-teman. Gak akan bisa tercipta sebuah kebersamaan atau sebuah kekuatan dalam komunitas kalau kita gak mulai dari diri kita masing-masing gitu teman-teman. Everyone should have a start from themselves gitu. Dan ingat bahwa kita itu diciptakan untuk menciptakan nilai buat orang di sekitar kita. Kita tuh punya value gitu teman-teman buat orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah merasa teman-teman itu gak berharga, itu biasa-biasa aja, enggak kayak gitu ya. Kita diciptakan itu kita punya value. Apalagi kalau kita pursue that value, the value will be ours gitu. Kita akan jadi tampak buat orang-orang di sekitar kita. Mulai dari diri sendiri teman-teman. Dan nextnya kita berikan yang terbaik buat Tuhan melalui wadah yang udah Tuhan sediakan buat kita. Itu sih. Sekian sharing dari saya teman-teman. Semoga memberkati teman-teman yang ada di sini semua. Nextnya saya lanjutkan ke Ocha. Boleh tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, terima kasih Kosan. Nah, teman-teman aja atau saudara, Bapak Ibu gini, teman-teman aja ya. Nah, dari kisah-kisah yang Kosan bawain tentang Gideon, tentang jemaat mula-mulanya. Terus saya punya pertanyaan dulu. Boleh angkat tangan ya. Siapa di sini orang yang beriman? Sama-sama angkat tangan ya. 1, 2, 3. Amin. Boleh tepuk tangan dulu bareng-bareng. Puji Tuhan. Saya percaya di sini semua orang ini beriman. Tapi ada satu kisah di Bible menceritakan bahwa ada penyembuhan, ada mujizat di mana satu orang lumpuh ini bisa sembuh tapi karena iman teman-temannya. Bukan karena iman dia sendiri. Kisahnya itu ada di Lukas 5 ayat 20, tapi gak usah dibuka. Kisahnya ada di Lukas 5 ayat 20. Di situ sangat kalau dari yang saya lihat, wah kok bisa ada kisah yang sangat-sangat cocok banget buat kita yang hari ini yang mau membangun unity dan mau menurunkan legasi itu ke teman-teman kita, mau menurunkan legasi itu ke generasi selanjutnya. Terus nah, kalau dari kisahnya yang di Lukas 5 ayat 20 itu, nah saya ceritakan sedikit aja. Jadi di Lukas 5 ayat 20 itu menceritakan kalau temannya ini ada seseorang yang lumpuh. Terus orang yang lumpuh ini gak bisa dong datangin Yesus karena Yesus lagi datang ke sana. Terus gimana caranya biar seseorang ini bisa sembuh? Padahal ini temannya ini percaya kalau saya ini bisa sembuh. Saya ini bisa kalau saya datang ke Yesus saya pasti sembuh. Terus teman-temannya lihat, terus teman-temannya bawa nih orang. Terus dia datang ke Yesus, tapi itu ramai banget. Teman-temannya juga lihat, wah gimana nih aku bawa temanku yang lumpuh ini, aku
melewati banyak ramai-ramai orang itu. Ternyata teman-temannya itu bukan hanya punya iman, tapi teman-temannya itu punya semangat, punya spirit. Teman-temannya itu malah punya ide. Gimana kalau kita turunin teman kita yang lumpuh ini dari atap. Jadi temannya yang lumpuh itu diturunin dari atap ke bawah. Terus Yesus melihat kerjasama itu. Dan hebatnya orang yang lumpuh itu bisa sembuh. Karena apa? Dan ini kisahnya sangat luar biasa. Tuhan Yesus itu menyembuhkan bukan karena imannya orang ini, tapi karena iman teman-temannya. Dan saya percaya kalau kita semua bisa melakukan hal yang sama, pasti mujizat Tuhan ada di tempat ini. Mujizat Tuhan pasti selalu ada di komunitas-komunitas yang dimana ada unity, yang dimana semua teman-temannya itu punya iman satu sama lain. Dimana satu orang yang sedang lagi mengalami perubahan, sedang mengalami sakit, sedang mengalami down. Mungkin memang dia tidak menunjukkan secara langsung. Mungkin dia lagi stres, ada banyak beban pikiran. Wah, gimana ya masa depanku sekarang? Kayaknya kalau kekuatanku ini nggak bakal bisa. Tapi dengan punyanya teman yang di samping, kanan, kiri, depan, belakang, apa yang nggak bisa kita lakukan? Apa sih yang nggak bisa Ko Gersom lakukan kalau nggak ada kita? Apa sih yang Jessica nggak bisa lakukan tanpa teman-temannya? Pasti itu semua bisa dilakukan asalkan kita bersama-sama. Terus saya mau ajak PAW dulu naik ke atas. Nah, saya mau melakukan satu activity bersama teman-teman nih. Saya kasih teman-teman waktu 30 detik. 30 detik untuk memikirkan satu kata yang dimana itu adalah menggambarkan diri kamu. Ini adalah satu kata yang positif ya. Misalnya, Ocha cantik. Jangan Ocha gendut, jangan. Harus Ocha cantik. Ini 30 detik ya teman-teman. Boleh dipikirkan dulu. Satu kata aja. Oke ya, satu kata. Sudah? Oke, kayaknya sudah. Saya ajak teman-teman buat berdiri. PAW-nya boleh naik. Oke, coba kata-kata itu diingat, kata-kata itu diresapi, satu kata aja, satu kata ini yang menggambarkan diri teman-teman, yang menggambarkan kalau wah aku banget nih, kalau teman-temanku kayaknya kurang, tapi aku jago banget di sini, atau aku paling mahir di tempat ini, kayak hobi aku ini kayak gini-gini, kayaknya aku paling jago deh di sini. Nah, dalam hitungan ketiga kita teriak bareng-bareng ya. Kelebihan itu. Satu kata aja, PAW juga ya, satu kata aja. 1, 2, 3 nanti langsung semua bareng-bareng ya. Oke ya, siap-siap ya. Satu kelebihan aja. 1, 2, 3. Baik. Ulang, 1, 2, 3. Baik. Kurang kompak, kurang kencang. 1, 2, 3, baik. Oke. Nah, saat ini saya mau ajak teman-teman lihat depan, lihat belakang, lihat samping, kanan, kiri. Kita mau ajak teman-teman kalau apapun kehidupan kita, apapun yang masalah, yang enemy kita, apapun itu, kita percaya kalau ada satu tameng yang bisa menghadapi itu semua. Kita punya Tuhan Yesus kita. Kita tahu apapun masalah, apapun perkara dalam hidup kita, ada satu nama, ada satu sosok yang paling selalu mau ada di depan kita. Siapa nama dia? Oke, nah saya mau ajak teman-teman bisa dempet-dempetan sedikit aja, dempet-dempetan. Kita mau gerakan tadi ya, biar kita semakin kompak. Kita ucapkan dengan iman ya, bareng-bareng, bukan hanya iman kita sendiri tapi iman kanan, kiri, depan, belakang. Kalau Tuhan itu ada di samping kita. Cuma bisa ikuti gerakan kami, oke? Are you ready? Sama-sama ya. 1, 2. God is fighting for us, pushing back the darkness, running up the kingdom, and cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Sekali lagi ya.
percaya Tuhan. Kami percaya kalau komunitas yang ada di sini, kami percaya orang-orang yang ada di sini ya Tuhan adalah orang-orang yang beriman. Dan kami punya kesatuan hati yang besar ya Bapa untuk tempat ini, untuk komunitas ini, untuk teman-teman kami, untuk siapapun yang ada di kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa kesatuan hati itu Tuhan bisa mendatangkan mujizat yang luar biasa bagi kami Bapa. Saat ini ya Bapa, kami percaya, kami pulang, kami terima mujizat yang luar biasa dari Engkau. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Sama-sama sekali lagi, 1, 2, 3. God is fighting for us, pushing back the darkness, fighting on the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Yes, jangan lepas diri. God is fighting for us, pushing back the darkness. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersama memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagiku, oh sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Yang bersukacita pada hari ini kata haleluya. Karyamu mempesona, Karyamu mempesona, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buat selalu apa? selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku siap-siap yes Jakarta. Dari hatiku mengalir pujian bagiku, oh cinta Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Siap-siap ikut gerakan saya. Mari melambaikan tangan. Hatiku mengalir pujian bagiku, oh sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Saya melihat tambahkan tangan saudara siap-siap. La 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 la. Haleluya.
Ya, siapa yang diberkati di siang hari ini sama-sama katakan amin? Amin. Yes, amin. Sip. Saya menambahkan sedikit saja ya, ada 2 hal. Yang pertama, kalau hero scam-nya itu berapa biaya pendaftarannya? 100.000. 100.000 untuk 3 hari 2 malam ya. 3 hari 2 malam hanya 100.000 dan kuotanya terbatas, hanya sekitar 50 orang saja. Jadi cepat-cepat untuk teman-teman semua segera bergabung, segera mendaftarkan diri karena biayanya sangat murah. Hanya 100.000 untuk 3 hari 2 malam ya. 3 hari 2 malam. Kemudian yang kedua, kami dari gereja mengucapkan terima kasih banyak buat Anda yang sudah hadir dan kami berkomitmen. Komitmen kami hanya satu, membuat Anda bertumbuh dan bermultiplikasi. Jadi minggu depannya datang, pastikan kalian dapat 1 khotbah package-nya lengkap ya. Dari minggu pertama, kedua, 3, dan keempat. Kita sama-sama melihat ada pertumbuhan, ada multiplikasi, ada kehebatan yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupan Anda semua. Katakan amin. Kita sekarang berdoa, kita akan akhiri ibadah hari ini. Mengucap syukur Tuhan, kami percaya bahwa kami punya gereja yang paling keren. Kami percaya Tuhan, kami punya gembala yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, kami punya pelayan-pelayan yang hebat. Kami percaya Tuhan, kami punya orang-orang hebat di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, semua yang kami kerjakan lewat kedua tangan kami, pasti Tuhan buat berhasil. Dimanapun kami melangkah Tuhan, di situ ada tanda keajaiban dan keberhasilan mengikuti kami. Apapun mara bahaya, musuh apapun itu Tuhan tidak akan sanggup mendekat kepada kami. Karena kami tahu satu hal, bahwa ada Yesus yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Sekarang teman-teman bisa mengangkat kedua tangan kananmu. Kita angkat kedua tangan kita. Hari ini terima berkat dari Bapa Yahweh di dalam Yesus Kristus. Lewat perantaran kuat kuasa Roh Kudus. Memberkati, membuat berhasil. Membuat tanda-tanda ajaib di dalam kehidupanmu. Semuanya berhasil. Semuanya sukses, semuanya hebat, dan semua itu akan digenapi di dalam kehidupanmu. Mulai dari hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan,